Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Ariance Mariana Ngede Ratu. Saya dari kelas C. Saya akan membaca tugas saya tentang peran sektor informal sebagai katup pengaman masalah ketenagakerjaan. A. Konsep sektor informal. Konsep sektor informal muncul dalam konsep keterlibatan pakar-pakar internasional dalam perencanaan pembangunan di dunia ketiga. Gejala ini muncul setelah kelahiran negara-negara maju setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, muncullah gagasan-gagasan di tingkat internasional maupun nasional untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada negara-negara melalui lembaga-lembaga internasional. Didirikanlah lembaga-lembaga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang seperti IMF dan ILO. Lembaga-lembaga tersebut melakukan berbagai studi, mengusulkan kebijakan, dan turut campur tangan dalam pengambilan keputusan menyangkut berbagai bidang yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang. Pada tahun 1972 ILO meluncurkan program untuk web sebagai konsep sektor informal yang pertama kali diperkenalkan di dunia internasional. Dalam artikelnya yang berjudul Kemiskinan Kota dan Sektor Informal membahas perkembangan berbagai konsep sektor informal sekaligus dengan berbagai perdebatannya. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa konsep sektor informal dengan berbagai perdebatannya sedang berkembang pertama kali muncul pada saat dilakukan serangkaian penelitian tentang pasar tenaga kerja perkotaan di Afrika. Konsep ini diperkenalkan oleh seorang antropolog Inggris pada tahun 1971 dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja yang tidak terorganisir. Lewat tulisannya yang berjudul, dikemukakan bahwa penyelidikannya empirisisnya tentang kewirausahaan di Aceh dan kota-kota lain Afrika bertentangan dengan apa yang selama ini diterima dalam perbincangan tentang pembangunan ekonomi. Dalam laporannya kepada organisasi buruh sedunia atau ILO, menunjukkan model dualisme terhadap kesempatan memperoleh pendapatan pada angkatan kerja perkotaan. Konsep informalitas diterapkan pada bekerja sendiri. Sektor informal menunjuk kepada cara perkotaan melakukan sesuatu dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi. 2. Perusahaan milik keluarga. 3. Beroperasi pada skala kecil. 4. Intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana. 5. Pasar yang tidak diatur dan berkompetitif. Prinsip pemecahan yang diusulkan terhadap masalah tersebut adalah dengan memberikan perlakuan yang seimbang dan peningkatan kesalingan di antara kedua sektor tersebut. Diskriminasi yang merugikan terhadap sektor informal perlu diakhiri. Pendukung sektor informal pemerintah diharapkan mengambil kebijakan yang dapat merangsang pertumbuhan sektor informal melalui berbagai fasilitas seperti bantuan kredit, bimbingan manajerial, peningkatan keterampilan, promosi pemasaran, dan pemasukan bahan mentah. Dengan usaha-usaha ini diharapkan tercipta hubungan yang seimbang, kooperatif, dan saling menguntungkan antara kedua sektor yang berdampingan tersebut. Simanjuntak dalam Manning dan Effendi atau 1985 memberikan ciri-ciri yang tergolong sebagai sektor informal, yaitu 1. Kegiatan usaha umumnya sederhana. 2. Skala usaha relatif kecil. 3. Usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai izin usaha. 4.
untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada di sektor informal. 5. Tingkat pendapat di sektor informal biasanya rendah. 6. Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil. 7. Usaha-usaha di sektor informal sangat beraneka ragam. Deepak Musandur dalam Manning dan Effendi 1985 memberikan definisi sektor informal sebagai pasaran tenaga kerja yang tidak dilindungi. Salah satu perbedaan antara sektor formal dan informal sering dipengaruhi oleh jam kerja yang tidak tetap dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan kontrak kerja jangka panjang. Dalam sektor informal, cara penghitungan upah berdasarkan hari atau jam kerja dan menonjolnya usaha mandiri. Jam Brehm dalam Manning dan Effendi 1985 membedakan sektor formal dan informal yang menunjuk pada suatu sektor ekonomi masing-masing dengan konsistensi dan dinamika strukturnya sendiri. Sektor formal digunakan dalam pengertian pekerja bergaji atau harian. Dalam pekerja yang permanen meliputi 1. Sejumlah pekerjaan yang saling berhubungan yang merupakan bagian dari suatu struktur pekerjaan yang terjalin dan amat terorganisir. 2. Pekerjaan secara resmi terdaftar dalam statistik perekonomian dan syarat-syarat bekerja dilindungi oleh hukum. Kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria ini kemudian dimasukkan dalam istilah sektor informasi, yaitu satu istilah yang mencakup pengertian berbagai kegiatan yang seringkali tercakup dalam istilah umum usaha mandiri. Meskipun telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun sejak dilontarkannya konsep sektor informal pada dasawarsa 1970-an, hingga saat ini perdebatan tentang sektor informal masih juga belum mencapai kesepakatan. Sektor informal dipandang sebagai cara bekerja yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu 1. Mudah dimasuki. 2. Pemakaian sumber daya lokal. 3. Pemilikan oleh keluarga. 4. Berskala kecil. 5. Padat karya dan pemakaian teknologi yang sederhana. 6. Keterampilan yang dimiliki di luar sistem pendidikan formal dan bergerak di pasar yang kompetitif dan tidak berada di bawah pengaturan resmi. Selain itu, ILO menemukan adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang selalu lolos dan dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan oleh pemerintah, tetapi mempunyai makna ekonomi karena bersifat kompetitif dan padat karya, memakai input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar kepemilikan sendiri oleh masyarakat lokal. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian dinobatkan sebagai sektor informal. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep sektor informal lebih difokuskan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek ekonomi meliputi penggunaan modal rendah, pendapatan rendah, dan skala usaha relatif kecil. Aspek sosial meliputi tingkat pendidikan formal rendah, berasal dari kalangan ekonomi lemah, dan umumnya berasal dari migran. Sedangkan dari aspek budaya diantaranya kecenderungan untuk beroperasi di luar sistem regulasi, penggunaan teknologi sederhana, dan tidak terkait oleh curahan waktu kerja. Dengan demikian, sektor informal lebih menitik beratkan kepada suatu proses memperoleh penghasilan yang dinamis dan bersifat kompleks. Kehadiran sektor informal dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi positif dan negatif. Segi positif diantaranya mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, mampu menyerap angkatan kerja yang sekaligus sebagai katup pengaman terhadap
pengangguran dan kerawanan sosial, dan menyediakan kebutuhan bahan pokok untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan dari segi negatifnya adalah mengganggu lalu lintas, mengganggu keindahan kota, dan mengganggu kebersihan. Adapun ciri-ciri kegiatan sektor informal dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Manajemennya sederhana. 2. Tidak memerlukan izin usaha. 3. Modal rendah. 4. Padat karya. 5. Tingkat produktifnya rendah. 6. Tingkat pendidikan formal biasanya rendah. 7. Penggunaan teknologi sederhana. 8. Sebagian besar bekerja adalah keluarga dan pemilikan usaha oleh keluarga. 10. Mudahnya keluar masuk usaha dan kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah. Dalam Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen atau 1997 dijelaskan bahwa belum ada kebetulan pendapat tentang batasan yang tepat untuk sektor informal di Indonesia, tetapi terdapat kesepakatan pihak resmi antara para ilmuwan yang terlibat dalam penelitian masalah-masalah sosial untuk menerima definisi kerja sektor informal di Indonesia sebagai berikut. A. Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah. B. Sektor yang belum dapat menggunakan atau karena tidak mempunyai akses bantuan meskipun pemerintah telah menyediakannya. C. Sektor yang telah menerima bantuan pemerintah tetapi bantuan tersebut belum sanggup membuat sektor tersebut sendiri. Berdasarkan definisi kerja tersebut, disepakati pula serangkaian ciri sektor informal di Indonesia antara lain. A. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal. B. Pada umumnya, unit usaha tidak memiliki izin usaha. C. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja. D. Pada umumnya, kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai sekitar ini. E. Unit usaha berganti-ganti dari suatu subsektor ke subsektor lain. F. Teknologi yang digunakan masih tradisional. G. Modal dan berputaran usaha relatif kecil sehingga skala organisasinya juga lebih kecil. H. Dalam menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja. I. Pada umumnya, unit usaha termasuk kelompok one-man enterprise dan kalau memiliki pekerja, biasanya berasal dari keluarga sendiri. J. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan tidak resmi dan hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa berpenghasilan rendah atau menengah. B. Peluang sektor informal bagi kaum miskin kota. Setidaknya terdapat dua teori yang menjelaskan tentang kaum miskin kota, yaitu teori marginalitas dan teori ketergantungan atau Louf 2008. Kaum miskin kota dalam teori marginalitas yang menjelaskan tentang pemukiman kumuh dilihat sebagai penduduk yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik tidak berintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat kota. Secara sosial, kaum miskin kota memiliki ciri-ciri yang mengungkapkannya adanya disorganisasi internasional dan isolasi eksternal. Secara budaya, kaum miskin kota mengikuti pola hidup tradisional perdesaan dan terkungkung dalam budaya kemiskinan. Secara ekonomi, kaum kota hidup seperti parasit karena lebih banyak menyerap sumber daya kota daripada menyumbangkannya, boros, konsumtif,
cepat puas, tidak berorientasi pasar, tidak berjiwa wisata, dan berproduksi secara pas-pasan. Sementara itu, secara politik, kaum miskin kota berwatak apatis, tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik, mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik revolusioner karena frustasi di organisasi sosial dan ketidakpastian yang mereka alami. Sebaliknya, dalam teori ketergantungan masyarakat miskin kota tersebut dilihat sebagai pendatang miskin yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai sehingga mereka tidak dapat ambil bagian dalam sektor formal. Satu-satunya kemungkinan bagi kaum miskin kota adalah bekerja di sektor informal seperti penjajah makanan, pedagang kecil, pemulang sampah yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Secara budaya, kaum kota adalah bekerja di sektor informal seperti juga memiliki ciri-ciri sama dengan golongan lain, yaitu menginginkan hidup yang lebih baik dan dapat menyekolahkan anak-anaknya serta mau bekerja keras. Tetapi di mata golongan yang berkuasa, kaum miskin kota dipandang rendah sebagai sumber malapetaka kota, yaitu sumber kejahatan, pelacuran, dan kotoran. Secara ekonomis, kaum miskin kota lebih banyak memberi daripada menerima. Mereka lah yang membersihkan dan memanfaatkan sisa-sisa konsumsi golongan lain dalam masyarakat kota. Dengan melihat konteks perkotaan ini di negara-negara berkembang, jelaslah bahwa teori ketergantungan lebih tepat untuk menjelaskan kemiskinan di perkotaan dibandingkan dengan teori marginalitas. Teori ketergantungan yang menggambarkan kaum miskin kota sebagai warga kota yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki oleh kaum miskin kota berada pada sektor informal. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kemiskinan perkotaan dengan sektor informal. Sektor informal seringkali dikaitkan dengan kaum miskin kota yang tidak terdidik sehingga kaum miskin tersebut hanya mampu bekerja di sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Peluang sektor informal untuk tetap bertahan atau berkembang dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi penawaran, seperti telah dibahas sebelumnya, masih terdapat persoalan struktural ketenaga kerjaan di dalam negeri yang memberi peluang besar bagi pertumbuhan sektor informal. Dengan adanya krisis ekonomi, peluang tersebut semakin besar. Terbukti pada saat krisis ekonomi tahun 1998 lalu telah memberi sejumlah dorongan positif bagi pertumbuhan output atau buku produktivitas di sektor tersebut. Dorongan positif tersebut diberikan melalui labor market, yaitu pertumbuhan jumlah unit usaha, pekerja dan pengusaha akibat meningkatnya jumlah pengangguran akibat banyak pekerja di sektor formal yang PHK dari sektor formal untuk melakukan mitra usaha atau aliansi dengan sektor informal apabila kondisi memaksa. Dengan kata lain, muncul kesempatan besar untuk melakukan kemitraan, permintaan maupun penawaran angkatan kerja untuk masuk kerja atau terserap oleh sektor informal. Oleh karena itu, kaitan antara sektor informal dan penyerapan angkatan kerja dapat ditemukan sebagai berikut. 1. Persyaratan masuk angkatan kerja mudah terserap pada sektor informal karena sektor informal memberikan beberapa kepada angkatan kerja untuk masuk maupun keluar dari pekerjaan tanpa adanya persyaratan-persyaratan seperti yang diberlakukan pada sektor formal. Akibatnya, bagi angkatan kerja yang berminat atau tertarik untuk memasuki kerja di sektor informal langsung dapat terserap sesuai dengan jenis yang diminta. 2. Waktu kerja. Dari segi waktu, sektor informal
memberikan kebebasan waktu kepada angkatan kerja. Dengan adanya kebebasan waktu kerja ini, angkatan kerja akan lebih fleksibel dalam menjalankan usahanya sehingga bagi siapapun yang memasuki sektor ini dapat memilih waktu yang diinginkan. 3. Umur. Secara relatif bekerja pada sektor informal tidak memiliki batas umur yang mengikuti seperti yang diberlakukannya pada sektor formal. Artinya, bekerja di sektor informal tidak terdapat istilah usia produktif atau non-produktif. Siapapun yang berminat memasuki sektor ini dalam usia berapapun dapat membuka dan menjalankan usahanya. Dari gambaran ini, bagi angkatan kerja yang sudah tidak dipekerjakan di sektor informal. 5. Jenjang pendidikan. Umumnya pekerjaan di sektor informal dipandang sebagai pekerjaan yang inferior, sehingga bagi angkatan kerja yang mempunyai pendidikan formal tersebut terendah, apalagi buta huruf yang sulit memasuki sektor formal masih dapat diterima di sektor informal. Dengan tertampungnya angkatan kerja di sektor informal, mereka dapat dikatakan telah terserap pada sektor informal, mempunyai daya kemampuan untuk menyerap angkatan kerja. Hal ini mengingat keterbatasan sektor informal yang selama ini bagi sebagian orang dianggap lebih sering sebagai beban yang mencari keindahan dan ketertiban negatifnya bisa dihilangkan karena sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa bantuan pemerintah. Sektor ini telah proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. C. Sektor informal dan penyerapan angkatan kerja. Munculnya sektor informal di kota tidak terlepas dari latar belakang sejarah perekonomian tradisional, yaitu perekonomian perdasan yang sebagian besar didasarkan pada struktur pertanian dan pola bercocok tanam sederhana. Oleh karena itu, rendahnya upah tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin langkanya lahan-lahan pertanian di perdesaan, maka banyak tenaga kerja yang memilih alternatif lain untuk urbanisasi dan bekerja di sektor non-pertanian. Dalam hubungan ini ternyata sebagian besar angkatan kerja terserap pada sektor informal. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang merupakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Dengan demikian, tidak semua penduduk dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja, sebab di antara penduduk tersebut ada yang kurang mampu memproduksi barang atau jasa, misalnya anak-anak di bawah usia kerja dan orang yang lanjut usia atau jompo. Secara praktis, pengertian tenaga kerja biasanya hanya dilihat dari segi umur dengan memperhatikan batas umur, sehingga kemudian dapat ditentukan golongan tenaga kerja dan golongan buku tenaga kerja. Di tiap-tiap negara, batas umur tenaga kerja ini tidak sama. Dengan memperhatikan hal tersebut, keseluruhan pendidikan apabila dilihat dari sudut ketenaga kerjaan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua tenaga kerja berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. Secara ekonomis, tidak semua tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan produktif. Hanya sebagian dari mereka yang sesungguhnya terlibat, sedangkan sebagian lainnya tidak terlibat. Mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan yang produktif disebut bukan angkatan kerja atau non-in the labor force. Sedangkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan atau usaha produktif disebut angkatan kerja atau labor force. Angkatan menganggur. Golongan yang bekerja adalah orang-orang yang sudah aktif dalam kegiatannya, yaitu dalam proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa.
Sedangkan golongan yang sedang mencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa, tenaga atau pikiran untuk proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Jumlah orang yang dapat terserap dalam satu pekerjaan tergantung dari besarnya permintaan dalam masyarakat. Besar kecilnya pemerintahan tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh aktivitas ekonomi maupun tingkat upah. Pemerintah tenaga kerja ini dapat datang dari sektor formal maupun sektor informal. Beberapa karakteristik tersebut dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran angkatan kerja untuk masuk kerja atau terserap oleh sektor informal. Oleh karena itu, kaitan antara sektor informal dan penyerapan angkatan kerja dapat ditemukan sebagai berikut. 1. Persyaratan masuk. Angkatan kerja mudah terserap pada sektor informal karena sektor pekerjaan tanpa adanya persyaratan-persyaratan seperti diberlakukannya pada sektor informal. Waktu kerja dari dengan adanya kebebasan waktu kerja ini, angkatan umum melakukan secara rata masyarakat turun gratis dan terjadi pergeseran permintaan masyarakat. 2. Padat kerja. Dibandingkan dengan sektor formal, khususnya usaha skala besar, sektor informal pada umumnya adalah usaha skala kecil bersifat padat karya. Hal ini sesuai dengan kondisi di Indonesia yang memiliki persediaan tenaga kerja yang sangat banyak. Walaupun akibatnya upah tenaga kerja menjadi relatif lebih murah jika dibandingkan di negara-negara lain yang jumlah penduduknya yang lebih sedikit dari Indonesia. Dengan asumsi faktor-faktor lain mendukung atau seperti kualitas produk yang dibuat baik dan tingkat efisiensi usaha serta produktivitas pekerja tinggi, maka upah murah merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki usaha kecil di Indonesia. 3. Keahlian khusus atau tradisional. Apabila dilihat dari jenis-jenis produk yang dibuat oleh industri kecil dan industri rumah tangga di Indonesia, dapat dikatakan bahwa produk-produk yang dihasilkan umumnya sederhana dan tidak membutuhkan pendidikan formal, tetapi membutuhkan keahlian khusus atau traditional skill. Disinilah keunggulan lain sektor informal yang dapat membuat mereka bertahan walaupun terdapat persaingan yang ketat dari sektor formal, termasuk impor yang sangat tinggi. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki pekerja atau pengusaha secara turun-temurun. 4. Permodalan. Kebanyakan pengusaha di sektor informal menggantungkan diri pada uang atau tabungan sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal atau di luar sektor perbankan atau keuangan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi mereka, walaupun banyak juga pengusaha-pengusaha kecil yang memakai fasilitas kredit khusus dari pemerintah. Sekian dan terima kasih.